Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lasraya. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya ingin menyelesaikan salah satu syarat tugas UTS dari mata pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan dari dosen Bapak Hatta. Dari sini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber dana bank. Apa sih sumber dana bank itu? Dari sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sumber dana bank. Itu salah satunya dari mengenal sumber dana bank. Kedua, sumber dana bank itu apa? Ketiga, dari mana sih sumber dana bank ini berasal? Oke, lanjut aja ya. Mengenal sumber dana bank. Peran bank saat ini sangat membantu proses pengelolaan keuangan masyarakat luas. Mulai dari rekening untuk menerima gaji, menyimpan dana tabungan, alat pembayaran transaksi online, dan masih banyak lainnya. Hal ini seolah membuat keberadaan bank yang memberikan layanan perbankan yang tidak lepas bagi kehidupan kalangan setiap orang. Mungkin kita pernah bertanya-tanya dalam hati dari mana sebenarnya sumber dana bank hingga dapat berdiri dan mendirikan berbagai layanan keuangan bagi para nasabah. Nah, sebelum mengetahui hal tersebut, ada baiknya kamu mengetahui dulu seberapa penting keberadaan bank pada suatu negara. Pada dasarnya, fungsi bank sendiri adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana serta jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan bank atau perbankan pada suatu negara ternyata dapat membantu dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan neraca bank negara yang jika tidak seimbang atau mengganggu kestabilan perekonomian secara umum. Oleh karena itu, kegiatan perbankan pada suatu negara, sumber pendanaannya harus berjalan lancar dan menjamin keberlangsungan dari suatu bank. Lanjut, sumber dana bank. Sumber dana bank memiliki peran penting bagi keberlangsungan dari suatu lembaga keuangan tersebut dalam memberikan pelayanan keuangan bagi para nasabah dan calon para nasabahnya. Sumber dana bank merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap bank dalam memperoleh dana dan bantuan sebagai penunjang kegiatan operasional bank. Sumber dana bank dapat memiliki pengaruh besar bagi kestabilan keuangan dari perbankan itu. Tidak heran jika banyak bank yang harus dilikuidasi karena mengalami kebangkrutan. Hal ini berarti setiap bank harus mampu menyiapkan dana besar untuk menarik para nasabahnya agar dapat menikmati berbagai layanan keuangan. Dengan begitu, bank dapat mengambil keuntungan dari setiap layanan keuangan yang diberikan berupa selisih bunga, biaya admin, dan lain sebagainya. Lalu, pada dasarnya sumber dana perbankan berasal dari banyak hal. Namun hal tersebut dibedakan menjadi 3 jenis pihak sumber dana yang berasal. Yang pertama, sumber dana bank dari pihak pertama. Yang kedua, sumber dana bank dari pihak kedua. Lalu yang terakhir, sumber dana bank dari pihak ketiga. Oke, kita yang dari pertama dulu nih, dari sumber dana bank dari pihak pertama. Sumber dana dari pihak pertama yang menjadi sumber dana merupakan pihak dari pemilik bisnis atau pemegang saham yang memiliki modal awal ketika mendirikan usaha perbankan. Ada beberapa pihak yang menjadi bagian dari pihak pertama, di antaranya dana cadangan bank, kedua laba sementara yang tersimpan, ketiga ego saham. Lalu yang kedua, sumber dana bank dari pihak kedua. Pihak kedua yang menjadi sumber dana bank berasal merupakan pihak yang membantu keuangan bank dengan memberikan sumber dana tambahan ketika dibutuhkan. Sumber dana dari pihak ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya pinjaman dari Bank Indonesia, interbank call money, revolving cash agreement, pinjaman antara bank, pinjaman lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lalu yang terakhir, sumber dana bank dari pihak ketiga. Sumber dana berikutnya berasal dari pihak ketiga yang merupakan dana dari kegiatan operasional. Hal ini menyangkut dana pihak ketiga, yaitu dana masyarakat yang menggunakan jasa bank sebagai pemberi fasilitas pengelola keuangan. Dana-dana nasabah ini harus berjalan secara lancar dan berkembang. Oleh karena itu, pihak bank harus memberikan layanan beserta penawaran yang dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa banyak bank dalam menikmati fasilitas berupa bentuk simpanan dan produk keuangan lainnya. Beberapa jenis dana dari pihak ketiga ini diantara lainnya meliputi pertama, simpanan giro atau demand deposit. Kedua, simpanan tabungan atau saving deposit.
Ketiga, simpanan deposit atau time deposit. Nah, salah satu produk keuangan di bank merupakan cara merencanakan keuangan untuk kebutuhan di masa mendatang. Sama halnya dengan produk investasi yang dapat dijadikan media dalam merencanakan keuangan di masa mendatang. Oke, sekian dari yang saya sampaikan mengenai sumber dana bank. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.